Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhaimin Al-Fadil akan menjelaskan tentang model pengorganisasian BK di sekolah. Struktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling pada setiap satuan pendidikan tidak mesti sama. Masing-masing disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan yang bersangkutan. Meskipun demikian, struktur bimbingan konseling pada setiap satuan pendidikan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyeluruh, yaitu mencakup unsur-unsur penting yang terlibat di dalam satuan pendidikan yang ditujukan bagi optimalnya bimbingan dan konseling. Kedua, sederhana. Maksudnya, dalam mengambil keputusan atau kebijaksanaan, jarak antara mengambil kebijakan dengan pelaksanaan tidak terlampau panjang. Keputusan dapat dengan cepat diambil, tetapi dengan pertimbangan yang cermat dan pelaksanaan layanan kegiatan bimbingan dan konseling terhindar dari urusan birokrasi yang tidak perlu. Kemudian yang ketiga, luas dan terbuka, sehingga mudah menerima masukan dan upaya pengembangan yang berguna bagi pelaksanaan dan tugas-tugas organisasi, yang semuanya itu bermuara pada kepentingan seluruh peserta didik. Kemudian yang keempat, menjamin berlangsungnya kerjasama sehingga semua unsur dapat saling menunjang dan semua upaya serta sumber dapat dikoordinasikan demi kelancaran dan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling untuk kepentingan peserta didik. Kemudian yang kelima, menjamin keterlaksanaannya pengawasan, penilaian dan upaya tindak lanjut, sehingga perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program bimbingan dan konseling yang berkualitas dapat terus dilakukan. Yang keenam, pengawas dan penilaian hendak dapat berlangsung secara vertikal, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, atau secara horizontal, penilaian sejawat. Kemudian bagian A, pola organisasi pelayanan bimbingan dan konseling. Manajemen bimbingan dan konseling di sekolah agar bisa berjalan seperti yang diharapkan perlu didukung oleh adanya organisasi yang jelas dan teratur. Organisasi demikian itu secara tegas mengatur kedudukan, tugas dan tanggung jawab para personel sekolah yang terlibat. Organisasi tersebut tergambar dalam struktur atau pola organisasi yang bervariasi, yang bergantung pada keadaan dan karakteristik sekolah masing-masing. Kemudian pola organisasi BK di sekolah. Yang pertama, unsur Kandepdiknas adalah personil yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Dalam hal ini adalah pengawas bagaimana dimaksudkan dalam petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian yang kedua ada kepala sekolah. Kepala sekolah ini didampingi wakil kepala sekolah, adalah penanggung jawab pendidikan pada satuan pendidikan SLTP, SMA atau SMK secara keseluruhan, termasuk penanggung jawab dalam membuat kebijaksanaan pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang ketiga, koordinator bimbingan dan konseling bersama guru pembimbing atau konselor sekolah adalah pelaksana utama pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian yang keempat, guru mata pelajaran atau guru praktik adalah pelaksana pengajaran dan praktik atau latihan. Kemudian yang kelima, wali kelas adalah guru yang ditugasi secara khusus untuk mengurusi pembinaan dan administrasi seperti nilai rapor, kenaikan kelas, kehadiran siswa satu kelas tertentu. Kemudian yang keenam, siswa adalah peserta didik yang menerima pelayanan pengajaran, praktik atau latihan dan bimbingan di SLTP, SMA dan SMK. Kemudian 7, tata usaha adalah pembantu kepala sekolah dalam penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan. Kemudian yang terakhir 8, komite sekolah adalah organisasi yang terdiri dari unsur sekolah, orang tua dan tokoh masyarakat yang berperan membantu penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan. Hubungan antar unsur dan Kandepdiknas
dengan kepala sekolah dan koordinator BK adalah hubungan administratif. Hubungan antara koordinator BK dan guru dan wali kelas adalah hubungan kerjasama sekaligus koordinatif. Bila ditinjau dari garis administrasi kepala sekolah ke bawah, sedangkan hubungan koordinator BK dan guru pembimbing atau konselor sekolah, guru mata pelajaran, wali kelas dengan siswi adalah hubungan layanan. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan kepada teman-teman. Bismillah, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu pada poin B, peran dan tugas. Jadi bimbingan dan konseling di sekolah yang oleh banyak pakar dikatakan sebagai teamwork. Dalam penyelenggaraannya, mau tidak mau akan melibatkan personil sekolah lainnya agar lebih berperan sesuai dengan batas-batas kewenangan dan tanggung jawabnya. Personil yang dimaksud tersebut mencakup yang pertama kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator bimbingan dan konseling, guru pembimbing atau konselor sekolah, guru, wali kelas, staf administrasi, dan lain-lain. Jadi berikut tugas dan tanggung jawab masing-masing personil tersebut. Pertama, kepala sekolah. Tugasnya yaitu yang pertama, mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan. Yang kedua, menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan. Ketiga, memberikan kemudahan bagi terlaksananya program bimbingan dan konseling di sekolah. Yang keempat, melakukan supervisi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kelima, menetapkan koordinator guru pembimbing yang bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah berdasarkan kesepakatan bersama guru pembimbing atau konselor. Poin keenam, membuat surat tugas guru pembimbing dalam proses bimbingan dan konseling pada setiap awal semester. Yang ketujuh, menyiapkan surat pernyataan melakukan kegiatan bimbingan dan konseling sebagai bahan usulan angka kredit bagi guru bimbingan atau konselor. Yang kedelapan, mengadakan kerjasama dengan instansi lain. Yang kesembilan, melaksanakan layanan bimbingan dan konseling terhadap minimal 40 orang siswa bagi kepala sekolah yang berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya adalah wakil kepala sekolah. Tugasnya yang pertama, mengkoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada semua personil sekolah. Yang kedua, melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah, terutama dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, melaksanakan bimbingan dan konseling terhadap minimal 75 siswa bagi wakil kepala sekolah yang berlatar belakang pendidikan bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya adalah koordinator guru pembimbing atau konselor. Tugasnya yang pertama, mengkoordinasikan para guru bimbingan atau konselor dalam yang kedua, memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, menyusun program. Yang keempat, melaksanakan program. Yang kelima, mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang keenam, menilai program. Yang ketujuh, mengadakan tindak lanjut. Yang kedelapan, membuat usulan kepada sekolah dan mengusahakan terpenuhinya tenaga, sarana dan prasarana. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling kepada kepala sekolah. Yang keempat, guru pembimbing atau konselor. Tugasnya yang pertama, memasyarakatkan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang kedua, merencanakan program bimbingan dan konseling. Yang ketiga, melaksanakan persiapan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang keempat, melaksanakan layanan dan berbagai bidang bimbingan terhadap sejumlah siswa yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kelima, melaksanakan kegiatan
pendukung layanan bimbingan dan konseling. Yang keenam, mengevaluasi proses dan hasil kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, menganalisis hasil evaluasi. Yang kedelapan, melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil analisis evaluasi. Yang ke-9, mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling. Yang ke-10, mempertanggungjawabkan tugas dan kegiatan kepada koordinator guru pembimbing. Yang selanjutnya adalah guru mata pelajaran. Tugasnya membantu memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan guru pembimbing dan mengidentifikasi siswa yang memerlukan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mengalih tangankan siswa yang memerlukan bimbingan kepada guru pembimbing. Yang keempat, mengadakan upaya tindak lanjut layanan bimbingan atau program perbaikan dan program pengayaan. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling dari guru pembimbing. Yang ketujuh, membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian layanan bimbingan. Yang kedelapan, ikut serta dalam program layanan bimbingan. Yang kesembilan, berpartisipasi dalam kegiatan pendukung seperti konferensi kasus. Yang kesepuluh, berpartisipasi dalam upaya pencegahan munculnya masalah siswa dalam pengembangan potensi. Selanjutnya adalah wali kelas. Tugas yang pertama adalah membantu guru pembimbing melaksanakan layanan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengikuti layanan bimbingan. Yang ketiga, memberikan informasi tentang siswa di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk memperoleh layanan bimbingan. Yang keempat, menginformasikan kepada guru mata pelajaran tentang siswa yang perlu diperhatikan khusus. Yang kelima, ikut serta dalam konferensi kasus. Selanjutnya yaitu staf tata usaha atau administrasi. Tugasnya yang pertama yaitu membantu guru pembimbing dan koordinator dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang kedua, membantu mempersiapkan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling. Yang ketiga, membantu menyiapkan sarana yang diperlukan dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, membantu melengkapi dokumen tentang siswa seperti catatan kumulatif siswa. Ini saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami. Adapun materi yang saya ingin bahas ini mengenai peranan guru dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Jadi ada beberapa peranan yang dapat dilakukan oleh seorang guru ketika ia diminta mengambil bagian dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, di sini ada 5 poin, di mana poin pertama itu guru sebagai informator. Nah, melalui peran ini, guru dapat menginformasikan berbagai hal tentang layanan bimbingan dan konseling, dari tujuan, fungsi, dan manfaatnya bagi siswa. Yang kedua, guru sebagai fasilitator, di mana guru dapat berperan sebagai fasilitator terutama ketika berlangsungnya layanan pembelajaran, baik itu yang bersifat preventif ataupun kuratif. Dibandingkan guru pembimbing, guru lebih memahami tentang keterampilan belajar yang perlu dikuasai siswa pada mata pelajaran yang diajarnya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, guru sebagai mediator. Dalam kedudukannya yang strategis, yakni berhadapan langsung, ketika ia berhadapan langsung dengan siswa, guru dapat berperan sebagai mediator antara siswa dengan guru pembimbing. Yang keempat itu guru sebagai motivator. Nah, dalam peran ini guru dapat berperan sebagai pemberi motivasi siswa dalam memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling ketika berada di sekolah, sekaligus memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh layanan konseling. Yang terakhir itu mengenai guru sebagai kolaborator. Nah, sebagai mitra seprofesi, yakni sama-sama sebagai tenaga pendidik di sekolah, guru dapat berperan sebagai kolaborator konselor di sekolah. Baik, itulah tadi peranan-peranan
yang guru lakukan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Terima kasih.